Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, kembali lagi di Siniar Bahasa dan Sastra atau Sini Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Saya Melisa Marta Auliasari, hari ini bertugas sebagai pewara di episode kali ini. Narasumber kita hari ini cukup banyak ya sahabat bahasa ya. Yang pertama ada Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, Ibu Puji Retno Hardiningtyas. Selamat siang Ibu. Selamat siang, hai sahabat bahasa dimanapun Anda berada. Gimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia tentunya. Alhamdulillah. Ibu Retno hari ini juga didampingi dengan tim efektif BIPA. Yang pertama ada Ibu Khairu Umatin. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ada Bapak Awaludin Rusyandi. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada Bapak Hero Patrianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ada Ibu Dalwiningsi yang paling imut ini. Masya Allah. Selamat siang Ibu. Siang Mbak Melisa. Topik pembicaraan kita hari ini adalah pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui buku Saku BIPA edisi Destinasi Wisata Jawa Timur. Nah, sepertinya sahabat bahasa juga belum tahu ini apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan bahasa Indonesia, Ibu. Sepertinya saya juga belum tahu, Ibu. Apa Ibu yang maksudnya? Ya, baik Mbak Melisa, terkait pemasyarakatan bahasa melalui program BIPA ini kita ketahui ya bahwa pemasyarakatan itu melakukan upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya bagaimana strategi diplomasi bahasa Indonesia untuk penutur asing atau wisatawan asing. Nah, dalam proyek pemasyarakatan bahasa dan sastra khususnya untuk program BIPA ini sebenarnya ini merupakan aksi perubahan yang saya ikuti dan dibantu oleh tim efektif yang kita tahu bersama ya, ada Bu Atin, ada Pak Hiru, ada Pak Sandi dan Bu Dalwi, untuk menggagas bagaimana bahasa Indonesia itu berperan penting dan makin dekat di masyarakat khususnya pelaku wisata. Mengapa ini perlu kita lakukan sebagai lembaga dan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur berada di posisi strategis yang melakukan fasilitasi dan pemasyarakatan ya untuk memberikan informasi tadi kebahasaan dan kesastraan khususnya untuk kearifan lokal di destinasi wisata yang kita kemas melalui buku Saku BIPA. Nah, buku Saku BIPA ini adalah alat strategis untuk memperkenalkan bahasa Indonesia secara dasar kepada wisatawan asing dengan sasaran atau tujuan pelaku wisata yang berada di destinasi wisata. Pelaku wisata itu siapa saja? Kan tentu kita tahu itu ya, bahwa dalam promosi pariwisata pasti ada guide atau tour ya. Guide tour itu kemudian pedagang, masyarakat setempat, karang taruna, bahkan terlibat pemangku kepentingan desa setempat, termasuk pemangku kepentingan pemerintah seperti Dinas Pariwisata dan peran kita juga Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Oke, baik Ibu. Apakah program ini seperti mengajarkan Ibu? Apakah kita akan mengajarkan bahasa Indonesia kepada wisatawan asing atau seperti apa Ibu? Kalau untuk program kita ini sasarannya adalah memberikan pelatihan secara dasar atau pedagogik ya kepada pelaku wisata. Justru pelaku wisatalah yang kita akan lakukan atau kita tuntut dalam hal pengertian ini memberikan keleluasaan mereka untuk berkomunikasi dengan wisatawan asing selain mengantar pada saat mengunjungi destinasi wisata, tapi memberikan pembelajaran singkat ya, pengenalan kosakata dasar yang cukup
dekat dengan wisatawan asing pada saat mengunjungi, misal dengan angka-angka itu, angka 1 disebutkan dengan rupiah gitu ya. Kemudian pasti akan bertemu di tengah destinasi wisata atau kunjungan itu dengan makanan atau kuliner. Nah, itu langkah strategis pelaku wisata untuk mengajarkan atau mengenalkan bahasa Indonesia secara tidak formal. Jadi kalau kita tahu ya, kalau BIPA kan semuanya pasti harus legasi formal ya, harus memiliki sertifikat mengajar BIPA dan cenderung lebih ke akademisi dibanding kita yang saat ini sasarannya bukan orang-orang akademisi tapi pelaku masyarakat nih, masyarakat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Oke, baik Bu. Jadi bukan pengajaran yang formal seperti harus melafalkan nama saya, Catherine misalnya, bukan seperti itu ya Bu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah pengajaran bahasa Indonesia yang praktis. Karena pelaku wisata kan sangat dekat ya Ibu ya dengan wisatawan asing ya. Jadi misalnya saya wisatawan asing misalnya ke suatu tempat, saya tidak bisa mengucapkan apa itu pohon. Nah, itu dibantu sama pelaku wisata begitu Bu ya. Benar, iya. Jadi memang dengan lingkungan yang dilihat pada saat interaksi antara pelaku wisata dan wisatawan asing, disitulah peran mereka dan peran kita untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku wisata, setidaknya membawa misi Balai Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki program menginternasionalisasikan bahasa Indonesia ke wisatawan asing. Nah, inilah peran kita di sini. Kita memiliki peluang dan kita mengenalkan kepada masyarakat yang hanya mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian bahasa Indonesia hanya untuk orang Indonesia begitu ya. Nah, sekarang waktunya kita mengenalkan kepada masyarakat khususnya pelaku wisata dan membawa misi diplomasi kebahasaan atau diplomasi bahasa Indonesia. Baik Ibu, ini menurut saya ini adalah langkah yang menarik ya, karena sasarannya adalah pelaku wisata, bukan pengajar ya Ibu ya. Ini kenapa Ibu? Latar belakangnya apa? Kok bisa tercetus inovasi seperti ini? Ya, sebenarnya kalau untuk inovasi ini teman-teman di BIPA sudah memiliki gagasan itu ya, bagaimana penyusunan atau menyediakan bahan untuk pengajaran BIPA ya, khususnya kan teman-teman juga sudah mengajar BIPA juga ya, dan sudah berpengalaman di luar negeri mengajarkan bahasa Indonesia untuk wisatawan. Namun selama ini kita hanya berkutat di lingkungan akademisi, perguruan tinggi, komunitas pengajar BIPA yang memang sudah memiliki memiliki kepakaran di dalam program atau pengajaran BIPA. Tapi kan kita tidak melihat bagaimana peluang masyarakat yang kita kalau melihat Astacita Presiden itu kan ada mengentaskan kemiskinan. Nah, salah satunya ya melalui pariwisata, dan kita memiliki program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ya tidak salah ketika program kita ini kita integrasikan atau kita kaitkan dengan Astacita Presiden. Nah, ini akan termasuk juga pembangunan bahasa dan sastra, dan kita fokuskan kepada masyarakat yang selama ini masih banyak yang abai dalam menggunakan bahasa Indonesia, apalagi ingin mengenalkan kepada wisatawan asing. Seperti ini adalah langkah strategis kita, apalagi kita memiliki payung hukum yang luar biasa, yang kita tahu bahwa kita memang harus menginternasionalkan bahasa Indonesia. Baik Ibu, saya setuju dengan Ibu karena saat ini Bu, apalagi Gen Z ya Bu ya, lebih sering menggunakan bahasa asing, malah mengikuti wisatawan asing ya. Padahal di sini kita bisa loh menggunakan bahasa Indonesia atau mengenalkan bahasa Indonesia kepada wisatawan asing. Baik Ibu, ini program yang sangat bagus sekali.
Kemudian Ibu di sini ditulis bahwa edisi destinasi wisata Jawa Timur. Ya. Mana saja Ibu wisata Jawa Timur itu? Ya. Apakah semuanya? Kita tahu kan Jawa Timur itu provinsi yang memiliki potensi wisata atau potensi alam yang luar biasa, pegunungan, kemudian laut dan alam, wisata yang sangat indah. Banyaknya gunung berapi dan pegunungan yang tidak aktif. Salah satunya, siapa yang tidak mengenal masyarakat Tengger? Di sana ada identitas Gunung Bromo dan ada aktivitas yang memunculkan minat wisatawan asing untuk mengenal Desa Tengger. Dan di sana ada beberapa ritual adat istiadat yang memang perlu kita kemas dan kita kenalkan kepada wisatawan asing. Meskipun kita tahu ya ranah untuk mengenalkan ini kan banyak. Nah, sasaran untuk kali ini di edisi Bromo, kita akan membawa wisatawan asing, dan tidak hanya wisatawan asing, mungkin masyarakat Indonesia yang belum pernah ke Bromo ya, dan belum mengenal di Bromo itu di mana, karena Gen Z sekarang itu kan pemahaman geografinya juga masih kalah ya dengan generasi kami yang ini. Tentu ini menjadi langkah awal edisi Bromo dengan keindahan alamnya, dengan upacara adatnya, kasada, kesongo ya, kemudian karo, dan kehidupan masyarakat di Desa Tengger ini kan perlu kita kulik, bahkan termasuk legenda-legenda tempat-tempat yang perlu kita sasar untuk dijadikan objek sekaligus tempat kita mengenalkan bahasa Indonesia. Ya, tidak hanya di Bromo saja, nanti kita bisa ke Kawah Ijen, kita bisa ke Gunung Semeru, ke Gunung Kawi, Arjuno, kan banyak juga, dan destinasi wisata Baluran itu bisa kita kenalkan. Dan sebenarnya program ini tidak hanya untuk Jawa Timur saja. Jawa Timur dan provinsi lainnya di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara atau Sulawesi, bahkan Papua, ini kita kan daerah pegunungan yang aktif ya, dan banyak potensi pegunungan, dan setidaknya kita bisa memberikan contoh bahwa melalui wisata Bromo nanti bisa direplika, bisa diadopsi oleh balai kantor lain untuk menyusun buku saku yang sama. Nah, untuk mengawali itu memang perlu keberanian dan tantangan. Dan saya yakin di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur memiliki sumber daya tim BIPA yang hebat-hebat, sehingga lahirlah gagasan buku saku disertai dengan buku modul pemasyarakatan bahasa Indonesia dan buku BIMTEK untuk pelaku wisata. Juga disertai materi-materi yang nanti kita akan lakukan digitalisasi. Kan sangat paket lengkap ya, dengan sasaran tadi tidak untuk pengajar BIPA, bukan untuk akademisi, tetapi untuk masyarakat secara umum. Baik Ibu, berarti buku saku ini bisa dibilang ada ini Bu ya, penjelasan tentang budayanya, juga ada mengenalkan apa saja sih di Bromo itu apa saja. Iya. Dan untuk sekarang yang sedang dikerjakan adalah edisi Bromo, Iya. dan akan berlanjut untuk mengerjakan edisi wisata lainnya. Iya, betul. Ya, betul. Itu di dalamnya memang sudah ada pembiasaan budaya setempat masyarakat Bromo. Ya, meskipun tidak seperti bahan ajar yang paket lengkap ya, tetapi karena ini buku saku, pastinya kita mengemasnya dengan kosakata atau pilihan kata yang sangat simpel dan mudah diajarkan pada saat
terjadi komunikasi atau interaksi antara pelaku dan wisatawan asing. Saya pikir untuk konten isinya ini teman-teman tim efektif, ada Pak Heru, Bu Dalwi, ada Pak Sandi dan Bu Atin bisa menjelaskan mengapa pilihan konten-konten atau substansi yang dikenalkan, yang disajikan dalam buku saku ini hanya satu kata, paling panjang itu 2 kata gitu ya, atau belum sampai ke frasa dan kalimat. Nah ini pasti ada tujuan khusus ya. Nah yang akan menjawab adalah tim efektif ini. Oke, baik Ibu. Sebelum memasuki ke pengerjaan atau proses pengerjaan buku saku BIPA, mari kita saksikan cuplikan ketika di Bromo. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya dalam proses pembuatan buku saku BIPA. Pasti kita penasaran sekali ya, sahabat bahasa ya, bagaimana sih dibuatnya buku saku BIPA ini? Saya ke Ibu Atin dulu, Ibu Khairul Umatin. Ibu, bagaimana proses pembuatan buku saku BIPA ini, Bu? Bagaimana tahapan-tahapannya? Baik, Mbak Melisa. Buku saku ini kan memang awalnya karena program dari aksi perubahan Ibu, kemudian kita diminta untuk menyusun tim efektif. Awalnya Ibu menyusun tim efektif untuk penyusunan buku saku ini. Kemudian setelah tim efektif itu terbentuk, yang terdiri atas tim kerja BIPA dan beberapa teman CPNS yang dimasukkan ke tim efektif untuk membantu penyusunan buku ini. Selanjutnya setelah tim terbentuk, kemudian kami diminta untuk proses selanjutnya adalah pengambilan data dan survei ke lokasi, karena destinasi wisata yang dipilih adalah Bromo. Kami pergi ke Bromo dan pada saat itu bertepatan dengan perayaan Hayatnya Kasada. Setelah data kami kumpulkan, kemudian kemudian dilaksanakan BIMTEK untuk seluruh tim efektif, BIMTEK bagi tim efektif dan tentang penyusunan buku, bagaimana cara menyusun buku yang baik, kemudian tentang materi-materi apa yang sebaiknya ada di dalam buku saku tersebut gitu. Setelah BIMTEK itu dilaksanakan, kami mulai menyusun buku tersebut. Mulai dari, karena ada 3 produk, kami membaginya menjadi beberapa tahapan. Yang pertama untuk buku saku, terlebih dahulu buku saku bagi wisatawan dengan edisi promo. Kemudian yang kedua adalah buku pedoman pemasyarakatan yang ditujukan untuk pelaku wisatanya. Dan yang ketiga adalah penyusunan buku modul BIMTEK bagi pelaku wisatanya. Setelah ketiga buku ini disusun, kemudian didigitalisasi dalam bentuk sederhananya karena ini masih prototipe. Kemudian setelah buku disusun, tahapan yang kita lewati adalah telaah terhadap buku keempat produk tersebut. Telaah dilakukan bersama para pakar BIPA dan pakar kebipaan yang
paham tentang penyusunan buku dan budaya dan tentang dan sebagainya. Kemudian setelah buku ditelaah, kami melakukan uji coba. Uji coba ini dilaksanakan di Bromo juga karena destinasinya adalah Bromo. Kami pergi ke Bromo, ke wilayah Tengger, ke Ngadisari, dan dilakukan kepada pelaku wisata. Pelaku wisatanya di sana karena seperti yang Bu bilang tadi ada pemandu wisata, kemudian ada pemilik toko, penjaga kuda, apa namanya? Ya, tukang kuda. Tukang kuda. Tukang kuda ya? Iya, nggak apa-apa disebut tukang Oh kuda. ya, tukang kuda ya. Karena kan biasanya kalau naik kan ada yang ini ya, kuda sewa kuda itu loh, penyewa kuda itu kan yang menaik ke atas. Kemudian ada penyewa jeep itu, kafe-kafe di sekitar situ, penjaga kafe juga itu yang menjadi sasaran kami untuk BIMTEK Pemasyarakatan Bahasa Indonesianya. Kemudian setelah dilakukan uji coba dan dalam bentuk BIMTEK dan bentuk BIMTEK tersebut, kemudian kami merevisi hasil dari telaah dan hasil uji coba itu, masukan-masukan yang kami dapat kemudian kami revisi untuk agar penyusunan buku menjadi lebih baik gitu. Setelah direvisi, rencananya akan diluncurkan pada saat kegiatan Bulan Bahasa, Ibu ya. Semoga sudah selesai ya, Bu. Sudah selesai. Kemudian setelah peluncuran, Ibu meminta kami untuk menerbitkan, dan kami harus mengajukan ISBN dan sebagainya. Begitu. Itu proses yang harus kami lewati dan yang telah kami lewati dan akan kami lewati begitu. Cukup panjang ya Bu, berarti ya prosesnya ya. Panjang dan cepat. Karena waktunya kan pendek. Iya. Saat ini ada di proses apa Ibu? Tahapan yang mana? Tahapan yang sedang kami lakukan adalah persiapan untuk pra-uji coba. Kami akan melakukan uji coba minggu depan di Bromo yang seperti saya bilang tadi. Gitu. Jadi buku modul pemasyarakatan bahasa Indonesia yang akan kami bawa ke sana dan beberapa buku saku yang untuk kami uji cobakan ke wisatawan. Gitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke tahapan yang awal Ibu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa ada BIMTEK untuk tim efektif. Berarti pesertanya tim efektif dan mendatangkan narasumber, begitu ya Bu. Nah, narasumber dari mana Ibu untuk mendapatkan informasi bagaimana menyusun buku saku BIPA yang bagus gitu? Terima kasih. Yang kemarin untuk waktu BIMTEK tim efektif itu narasumbernya dari kebetulan pakar BIPA juga, Pak Gatut dari APP BIPA, kemudian dari HPI Himpunan Pramuwisata Indonesia, kemudian dari tim Pusdaya, Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra Badan Bahasa. Jadi keempat orang ini adalah orang-orang yang memang pakar di bidang kebipaan dan kepariwisataan. Gitu. Baik Ibu. Selanjutnya saya ingin pindah ke Bapak yang bajunya sama seperti saya, Bapak Heru. Baik, sama ya Bapak ya. Saya nggak ada coraknya gitu aja. Nah, untuk buku saku BIPA ini Bapak, konten atau isinya seperti apa? Apakah seperti buku, misalnya buku pembelajaran bahasa Inggris saya atau seperti apa gitu Pak? Oke, terima kasih Mbak Melisa. Jadi prinsipnya dari buku saku ini yang pertama adalah pengenalan ya. Karena judul dari program ini adalah pemasyarakatan. Diharapkan si wisatawan ini sebenarnya tidak langsung belajar bahasa Indonesia karena praktik dari pembelajaran dan pengajaran itu harusnya terjadi di kelas. Oleh karena itu, kami menginginkan buku saku ini menjadi buku yang efektif untuk sekadar mengenalkan kosakata bahasa Indonesia, dan kemudian ketika mereka sudah mulai mengenal kosakata bahasa Indonesia, mereka menjadi tertarik untuk kemudian membuka lembaran-lembaran berikutnya. Nah, di lembaran berikutnya itu kami masukkan destinasi wisata lain selain yang edisi Bromo ini. Jadi ada 4 destinasi wisata yang lain yang kemudian itu menjadi semacam prompt untuk para wisatawan bahwa akan ada edisi buku saku yang lain yang relevan dengan dia. Trailer. Ya, semacam trailer atau spoiler dari TV. Jadi akan ada buku saku lain yang kemudian bertemakan 4 destinasi wisata tersebut. Jadi itu juga akan menjadi petunjuk bagi wisatawan
asing yang ke Bromo bahwa kemungkinan kami juga akan mendapatkan buku saku tentang wisata yang lain. Itu Pak. Kemudian juga setelah destinasi wisata itu kami juga ingin mereka memiliki informasi ketika mereka sudah tertarik untuk belajar bahasa Indonesia, mereka memiliki informasi tentang bagaimana dan di mana mereka belajar bahasa Indonesia dengan lebih serius. Jadi di situ ada informasi semua penyelenggara BIPA yang ada di Jawa Timur. Mereka akan memiliki kesempatan untuk belajar dari ujung barat Jawa Timur sampai ke ujung timur. Jadi itu Jawa dicantumkan semua Bapak ya? Iya, benar. Oke, baik. Berarti agar wisatawan asing nggak bingung ya Pak ya. Jadi kalau ingin belajar bahasa Indonesia yang baik, mungkin ada listnya, berarti saya bisa di sini, di sini, di sini. Iya, Begitu iya. ya. Oke, Bapak. Di buku saku ini perlu nggak Pak kayak ada ungkapan bagaimana cara membeli apa gitu, kalimat-kalimat ungkapan itu berarti tidak ada ya Pak ya? Atau bagaimana? Pertanyaan bagus Mbak Melisa. Perlu kami sampaikan bahwa landasan filosofi atau dasar dari kegiatan ini, kegiatan penyusunan buku. Jadi buku saku itu satu dari 4 ya, 1 dari 4 produk dalam satu kesatuan program. Jadi prinsip dasar dari buku saku dan 3 dokumen yang lain adalah wisatawan asing ini hanya sekadar mengenal, supaya buku kami ini tidak akan dalam tanda kutip mengganggu pengalaman mereka. Kami tidak ingin membuat para wisatawan itu kemudian terbebani untuk belajar bahasa Indonesia yang terlalu rumit. Jalan-jalan tiba-tiba hafalkan benar. pusing, Pak ya. Tujuan kami itu hanya ingin meningkatkan sikap positif mereka. Jangan sampai buku saku ini justru membuat sikap mereka menjadi negatif ketika kami ngapain ke Bromo disuruh-suruh belajar bahasa Indonesia. Tapi kalau sekadar misalnya mengenal dan mengucapkan 1-2 kosakata dan kemudian mereka tertarik untuk di malam hari buka-buka buku saku di lembar-lembar berikutnya, itu mungkin bagi mereka itu menjadi pengalaman plus ya. Dan yang kedua adalah kami juga tidak ingin buku saku ini dan buku pendampingnya, yaitu buku pedoman pemasyarakatan yang akan dipegang oleh para pelaku wisata, itu kemudian menjadi beban juga untuk para pelaku wisata. Karena tadi sudah disampaikan oleh Bu Retno bahwa kegiatan buku ini, dokumen ini diperuntukkan oleh kalangan diperuntukkan untuk kalangan non pengajar. Jadi orang-orang yang memang tidak pernah mendapatkan pelatihan pedagogis untuk mengajar. Jadi kami sama sekali tidak berharap bahwa para pelaku wisata ini akan mengajar bahasa Indonesia, karena menjadi pengajar BIPA itu juga dilatar belakangi dengan kompetensi tertentu. Jadi tidak semua orang boleh dan mampu mengajarkan BIPA. Dan kami tidak ingin membuat mereka terbebani bahwa kami harus mengajarkan BIPA. Tidak. Tujuan kami adalah mereka hanya perlu mengenalkan bahasa Indonesia. Ya kosakata saja. Sudah selesai. Dengan begitu mereka sambil bekerja, sambil mungkin menemani wisatawan makan siang atau makan malam atau jalan-jalan ke Bromo sambil menunjuk misalnya, oh itu ada patung, kemudian si wisatawan, oh itu patung itu. Atau ketika mereka memesan makanan, misalnya saya pesan nasi goreng misalnya, mereka kan pasti akan mengucapkan fried rice pertama ya. Nah si pelaku wisata bisa langsung menstimulasi mereka untuk mengucapkan, oh ini nasi goreng. Jadi cukup seperti itu sebenarnya. Oke, saya setuju Pak, karena saya sendiri mempelajari bahasa asing Pak, tapi bahasa Mandarin. Ketika saya tertarik mempelajari bahasa Mandarin, saya mengenal beberapa kosakata dulu. Oh ternyata pengucapannya seperti ini dan tulisannya seperti ini. Nah itulah yang membuat saya tertarik. Jadi untuk buku saku BIPA ini disusun hanya konten kosakata saja, itu bisa juga untuk menarik wisatawan untuk belajar lebih serius ya. Belajar lebih serius di mana? Ada di listnya ya Pak ya? Ya, ada di daftarnya di itu belakang ada. Oke, baik Pak. Ini cukup menarik Bapak, karena kan biasanya kan buku tentang bahasa kan pasti ya ada
kalimat gitu, atau mungkin ada latihan, tapi justru buku saku BIPA ini tidak ada karena agar tidak membebani wisatawan dan pelaku wisata. Bagus, baik sekali. Oke, saya lanjut ke saya lanjut ke Ibu yang paling imut sendiri, Ibu Dalwi. Gimana Mbak Melisa? Ibu, buku saku BIPA ini diterjemahkan ke bahasa asing apa ya Ibu ya? Oke, terima kasih Mbak Melisa. Jadi rencana kami dalam waktu dekat ini, karena kami juga alhamdulillah ya mendapat tambahan tenaga fungsional penerjemah dari beberapa bahasa asing lainnya. Jadi rencananya nanti ketiga produk yang sudah kami hasilkan ini akan diterjemahkan ke 3 bahasa asing, seperti bahasa Mandarin ya, Mbak Melisa tadi juga menyampaikan bahasa Mandarin, kemudian juga bahasa Belanda, dan insya Allah juga bahasa Arab begitu ya. Jadi semoga dengan semakin bertambahnya beberapa bahasa asing yang nanti turut mewarnai ketiga buku tersebut juga akan bisa dirasakan manfaatnya lebih luas lagi di masyarakat. Berarti saat ini bahasa Inggris dulu Bu ya, tapi nanti akan dilanjutkan ke bahasa asing lainnya. Karena di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur juga memiliki tenaga penerjemah dari bahasa asing lainnya seperti tadi Mandarin, Arab, dan Belanda. Baik, Mbak Lisa. Saya pindah ke Pak Sandi. Bapak, ini saya menanyakan di proses terakhirnya. Jika buku saku ini sudah selesai disusun, sudah selesai diuji coba, kemudian sudah selesai diluncurkan, bagaimana Bapak mendistribusikan buku saku ini? Apakah datang ke destinasi wisata kemudian membagikan atau bagaimana? Baik, terima kasih Mbak Melisa. Jadi kami memang seyogyanya buku ini harus dicetak, karena sebaiknya memang dibagikan, karena kan memang wisatawan datang di lokasi wisata, kemudian kami akan memberikan buku saku itu atau pelaku wisatanya yang akan memberikan. Kalau dijadikan bentuk digital tidak bisa sih, tetapi yang tadi disampaikan oleh Pak Hero itu mungkin akan mengganggu waktu wisatawan untuk menikmati keindahan tempat wisata. Harus download dulu Pak. Bukan masalah downloadnya Mbak Melisa. Sekarang coba bayangkan Mbak Melisa ingin mengunjungi Bromo, kemudian di situ pelaku wisata bisa tukang kuda atau penjual makanan atau apapun lah itu ingin memasyarakatkan bahasa Indonesia, kemudian harus membuka ponsel dulu atau membuka tablet terus ditunjukkan ke wisatawannya. Itu akan sangat mengganggu pengalaman menikmati keindahan tempat wisata. Kan bisa dibayangkan toh betapa repotnya ketika kita itu mau belajar harus menggunakan gawai untuk mengenal itu. Nah, itu akhirnya akan menjadi sebuah situasi yang kontradiktif, karena tadi kan Pak Heru sudah menjelaskan kita ingin memberikan kesan positif. Tapi kalau direpotkan dengan itu kan yang pertama si wisatawan mungkin jadi merasa ini pelaku wisata kok merepotkan ya, malah jadi memaksa saya untuk maksudnya apa sih gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga memberikan citra positif ke lokasi wisata itu. Ternyata di sini tidak menyenangkan karena saya tidak bisa menikmati indahnya tempat ini, tapi malah justru dipaksa untuk memahami atau diperkenalkan pada kata-kata yang saya bahkan tidak ingin belajar. Mungkin akan jadi seperti itu. Jadi memang seyogyanya itu harus dicetak. Siapa yang boleh mencetak? Itu bisa siapa saja, tidak harus dari Balai Bahasa. Kita mungkin bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan mungkin dinas, kemudian kementerian lain, Kementerian Pariwisata contohnya, atau dari pemerintah daerah di situ. Kami juga ingin nantinya itu memberi motivasi ke teman-teman pelaku wisata di Bromo. Kalau ada buku ini, ada kemungkinan kita juga bisa mendatangkan wisatawan dari asal mereka. Katakanlah ada wisatawan dari Amerika.
Kemudian ketika kembali ke Amerika, dia akan bercerita pada temannya atau keluarganya, ternyata di Bromo itu menyenangkan. Selain saya bisa menikmati keindahan wisata, saya juga sedikit-sedikit belajar bahasa Indonesia dan saya jadi mengerti. Karena kalau yang Mbak Melisa, mungkin ada pengalaman Mbak Melisa atau pengalaman dari teman atau saudara, ketika kita pergi ke negara asing, kan yang paling pertama kita takutkan adalah ditipu. Apalagi ditipu masalah harga kalau kita mau membeli sesuatu. Tetapi setidaknya di buku saku itu sudah ada angka yang di situ menyinggung masalah uang dan sebagainya. Kita juga bisa menanyakan apakah ini mahal atau tidak. Nah, harga itu kan penting. Jadi mungkin saja ketika kembali dengan buku saku ini kita bisa tahu harganya berapa, apakah ini mahal atau murah dan sebagainya. Ternyata Indonesia itu menyenangkan. Saya ingin pergi ke tempat lain. Nah, kita bisa sih menjelaskan itu kepada teman-teman pelaku wisata di Bromo. Tidak ada ruginya jika teman-teman di Bromo juga ingin menyebarluaskan buku ini. Jadi memang bagaimana cara mendistribusikannya itu bisa dari berbagai macam pintu. Tidak harus dari Balai Bahasa, tetapi kita bisa juga berkolaborasi dengan banyak pihak. Oke, baik Pak. Kalau adanya buku saku ini menurut saya sangat terbantu sih Pak, karena pengalaman saya ketika misalnya ke salah satu wisata di sini, Tugu Pahlawan, itu kan hampir setiap hari didatangi oleh wisatawan asing Pak. Iya, betul. Tapi ketika saya lihat di situ hanya disediakan brosurnya saja, Iya, brosur betul. tentang hanya di situ ya tentang sejarahnya saja. Menurut saya kurang membantu ya Pak ya, apalagi untuk wisatawan asing yang ingin mengenal bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau kita pergi ke tempat wisata, katakanlah ke negara lain, mungkin kan kalau cerita atau bagaimana mengapa tempat itu ada, kan kita bisa sebetulnya mencari di Google, di internet bisa. Tetapi pengalaman lain yang ingin ditawarkan di sini adalah ketika kita berusaha untuk berbicara dengan bahasa yang orang itu kuasai atau dia bisa, itu kan ya kita menghormati, tetapi hanya sampai di sini. Tetapi ketika kita berusaha untuk berbicara dengan bahasa yang bahasa ibu orang tersebut, itu ada nilai intim. Contohnya ketika kita pergi ke Bandung katakanlah, sedikit-sedikit kita pasti akan berusaha mengucapkan terima kasih lah, nuhun seperti itu. Atau mungkin kalau ada orang Jakarta kesini, mereka paling hanya mencoba untuk berbicara terima kasih, matur suwun atau matur nuwun. Tapi di situ sudah ada, kita sudah mulai membentuk kedekatan psikologis. Jadi itulah yang sebetulnya kami sasar. Kalau hanya ingin mengetahui bagaimana sih Tugu Pahlawan atau apa sih Gunung Bromo itu, ya silakan mencari di Google sendiri. Tetapi melalui buku saku itu kami ingin membentuk, kami tidak hanya ingin memasyarakatkan bahasa Indonesia, tetapi kami juga ingin mendekatkan wisatawan dengan orang Indonesia. Kami juga ingin mengenalkan budaya Indonesia dan sebagainya. Jadi kalau selama ini mungkin kita inferior, kalau ada orang asing kita lebih cenderung menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris. Apa salahnya sih kalau kita juga berusaha mengenalkan atau memasyarakatkan bahasa Indonesia? Toh tidak ada ruginya juga, kecuali kalau kita memaksa mereka untuk berbahasa Indonesia. Kan tidak, ini kan kita hanya berusaha untuk memasyarakatkan atau mengenalkan. Seperti itu. Sebabnya buku saku itu, Mbak, tidak semuanya berbahasa Indonesia. Betul. Jadi sebagian besar justru dalam bahasa Inggris. Karena kita tidak ingin membebani mereka. Kenapa kalau misalnya dia ingin tahu tentang informasi destinasi wisata lainnya ya di buku saku itu, kenapa saya harus membacanya dalam bahasa Indonesia sementara saya belum tahu bahasa Indonesia? Jadi buku saku itu akan menjadi tidak bermanfaat malah gitu mereka loh. sibuk translate ya Pak ya? Iya benar. Jadi kita mengusahakan buku saku itu benar-benar seperti kawan baru bagi mereka. Ukurannya kecil, jadi kalau masuk saku gampang, saku manapun ya. Sesuai saku Pak ya berarti? Ukurannya kecil, terus tulisannya juga mudah dibaca, karena itu kita bermain dengan warna di situ tulisannya. Dan informasi-informasi yang kami anggap sebenarnya itu bukan bagian dari pengenalan bahasa Indonesia, kami sajikan dalam bahasa Inggris. Atau nanti
seperti kata Mbak Dawi akan ada bahasa asing yang lain sesuai dengan asal si wisatawan asing itu. Karena jika buku itu mulai membebani pengguna, di sini kan konteksnya wisatawan itu juga nanti akan cenderung disimpan aja ya Bu ya. Ya kalau dibuang gimana? Dibuang bisa. Iya kan? Tidak disimpan. Iya baik berarti buku saku ini menurut saya sangat menarik ya. Tujuannya adalah agar wisatawan tidak terbebani, agar ngapain sih aku kok baca ini gitu. Iya. Baik Ibu. Jadi kita sudah di penghujung acara Ibu, bisa disimpulkan bahwa program pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui buku saku BIPA edisi Destinasi Wisata Jawa Timur adalah bukan menciptakan buku pengajaran yang pertama, bahwa buku ini disusun dengan sangat sederhana yang dimana bisa membuat wisatawan ini membuat buku ini seperti kawannya ya. Jadi tidak terbebani, dibaca juga mereka nyaman, kemudian ada informasi tentang budaya, informasi tentang lembaga atau tempat yang menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia secara resmi gitu. Baik Ibu, dari Ibu Retno mungkin ada kalimat penutup Ibu? Ya, kalau untuk program pemasyarakatan bahasa Indonesia ini saya harap sampai kapanpun bisa dijalankan oleh teman-teman BIPA ya, khususnya di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan tidak menutup kemungkinan kita tetap lakukan sosialisasi supaya inovasi ini menjadi peluang untuk balai kantor yang lain juga mengupayakan hal yang sama, yaitu pemasyarakatan bahasa Indonesia melalui program BIPA, dan ini sangat bagus untuk balai kantor yang lain yang kita ketahui bersama-sama bahwa provinsi di seluruh Indonesia memiliki potensi atau sangat potensial untuk dikembangkan, khususnya pemasyarakatan bahasa Indonesia di masyarakat itu. Tetap semangat untuk menjadi program inovasi, terutama untuk timnya ini Bu. Semangat Ibu, karena BIPA prosesnya kan lumayan panjang ya Ibu. Lumayan panjang tapi sangat cepat dilaksanakan oleh teman-teman, tidak ada waktu tidak ada waktu untuk ngopi. 3 bulan ya. Tidak. Jadi ini kan waktu 60 hari, tetapi bisa menghasilkan 4 produk dengan tahapan sosialisasi, bimbingan teknis, peluncuran, bahkan termasuk uji coba dan telaah. Dan ini menurut saya luar biasa, tim efektif, tim BIPA yang bekerja untuk program BIPA. Dan ini pesan saya pada tim BIPA, tetap berinovasi dan terus berupaya mengembangkan program-program BIPA melalui berbagai kegiatan atau pelatihan, tidak hanya untuk masyarakat, tapi untuk pengajar BIPA juga, pembelajar BIPA juga, dan kita kawal untuk pemajuan Provinsi Jawa Timur, khususnya legasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dimanapun perlu dikenal oleh banyak orang. Oke, tapi dilihat tim BIPA sepertinya memang kompeten nih Bu. Dilihatnya seperti kompeten. Iya. Nampaknya ya. Sangat kompeten. Sangat kompeten ya. Kompeten, ditambah lagi 6 CPNS ya yang luar biasa laksar gitu ya, tetapi bisa jalan. Ya, tetap jalan. Jadi sama-sama ya teman-teman, Melisa juga tim efektif juga kan akan membawa Tugu Pahlawan. Nah, kita kenalkan nih, tidak hanya pegunungan saja ya. Tim BIPA masa depan. Ya, masa depan. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga program ini berjalan dengan lancar dan manfaatnya juga besar bagi masyarakat, terutama untuk masyarakat Jawa Timur atau masyarakat di luar Jawa Timur atau balai bahasa di kota lainnya. Oke. Saya sebagai pewara pamit undur diri. Sukai, beri komentar dan ikuti terus kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.